keputusan Anda saja. Saya minta keputusan Anda saja. Saya nggak akan mengintervensi jawaban Anda. Keputusan Anda tidak. Ya, ketika kami memahami hadis tersebut berdasarkan penjelasan dari ulama kami, Anda menerima atau tidak? Kalau penjelasan Bang Faruk maksudnya? Tidak, yang saya bacakan tadi kan penjelasan dari ulama kami tentang hadis Muslim tadi, kan gitu. Nah, ketika saya menyampaikan, membacakan penjelasan dari ulama kami, itu dalam konteks perang, kata dia, Anda menerima penjelasan atau tidak, gitu loh, dari hadis tersebut. Di hadis itu kan tidak ada dikatakan sedang berperang. Tapi persis. Bang Faruk, bayangkan Bang Faruk. Ini saya tidak mengintervensi Anda. Oke, Anda benar. Di dalam hadis itu tidak ada tulisan dalam konteks perang. Tapi yang saya paparkan ini tadi penjelasan ulama-ulama kami. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda tidak menerima penjelasan ulama? Kami harus memahami, mengamalkan iman kami sesuai dengan tertulis di dalam hadis. Harusnya seperti itu ya, memahami ya. Jangan dipahami di luar dari yang tertulis dalam hadis ya, betul? Betul. Oke, betul. Sekarang saya tunjukkan data. Ternyata ajaran Kristen lebih parah, teman-teman. Kita hanya mempersempit jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka suruh bunuh. Ngeri kali. Silakan teman-teman berhubungan dengan pihak DPR maupun pemimpin-pemimpin negeri ini. Dikoreksi lagi keberadaan Kristen di negeri ini, dikoreksi. Bapak pemimpin negeri Republik Indonesia, tolong dikoreksi lagi keberadaan dari umat Kristen di negeri ini. Kami dapatin Bapak dalam Lukas 19 nomor 27, jika ada orang yang tidak setuju untuk Yesus menjadi rajanya, kami ini harus dibunuh Bapak. Kami harus dibunuh. Di mana keadilan negeri ini? Ya, mungkin karena mereka itu minoritas Bapak. Makanya Lukas 19:27 tidak mereka amalkan. Ternyata dalam iman mereka Bapak, ya Bapak pemimpin negeri ini, siapa saja yang tidak membawa ajaran Kristen itu harus dibunuh. Apalagi ini di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10. Sadis sekali ternyata Kristen Bapak-bapak pemimpin negeri, sadis sekali. Tidak ada toleransi. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yaitu Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Gak ada toleransi ini Bapak. Gak boleh ditafsirkan. Kata si Dauren, gak boleh dijelaskan ayat ini. Setiap ayat gak boleh dijelaskan dan gak boleh ditafsirkan. Dia harus menelan bulat-bulat apa yang tertulis dalam kitabnya. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Baik. Mana lebih sadis? Mana lebih sadis? Membunuh atau mempersempit jalan orang? Ya, coba dengerin Bang Faruk, coba dengerin karena kemarin saya nggak pernah mirroring. Dia berdua jam bertanya. Nah, coba jelasin ayat itu yang Bang Faruk bawa. Coba kita nggak usah, nggak boleh dijelaskan Barasit, nggak boleh. Kita lari ke ayat itu ya. Harus ditelan bulat-bulat sesuai dengan ayat. Sekarang saya tanya sama kamu, mana lebih keji dan sadis? Mempersempit jalan orang atau membunuh orang? Mantap. Baik. Kapan saya bicara nih? Silakan. Sudah selesai belum? Silakan. Ya. Apakah di situ dikatakan ada diskriminasi kepada kelompok tertentu? Otak. Di mana otak coba? Barang siapa di antara seteruku ini tidak setuju aku menjadi rajanya, bunuhlah mereka di hadapanku. Yohanes 2 nomor 10. Orang-orang di luar ajaran kalian tidak boleh mengucap salam kepadanya dan nggak boleh berkunjung ke rumah kalian. Bukankah itu mengarah kepada golongan kaum di luar dari kalian? Tidak disebutkan itu. Ah, itu tafsir. Jangan dijelaskan. Jangan dijelaskan. Nggak boleh. Rasis itu. Satu Yohanes Nggak itu boleh rasis. dijelaskan. Jangan dijelaskan, nggak boleh. Lo kok jadi tafsir, Pak? Nggak boleh. Kok jadi tafsir? Nggak boleh. Pak. Nggak boleh. Kok kamu nafsir sudah bahasa Indonesia ditafsir? Nggak
Itu sudah bahasa boleh. manusia. Apa yang ditafsir? Bang Daran, yang ditafsir itu dari original. Menafsirkan sesuatu dari original harus menggunakan ilmu. Nah, sekarang ilmumu apa? Apa disiplin ilmumu menafsirkan yang sudah berbahasa Indonesia? Yang tidak menerima Yesus sebagai raja, bunuhlah. Nah, sekarang saya tanya, oneness itu Berapa itu orang akan menerima Yesus ngeroyok sebagai nih? raja? Ibu Nora, Arasi, Biasa dikeroyok Bapak. mereka. Jadi semuanya bersuara ya. Cuma saya sendiri nih. Maka sekarang Gilanya punya Gaya begini merasa dikeroyok. Dia Ya. sakiti kau laki-laki. Silakan. juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Di dalam hadis tadi, kami hanya mempersempit jalan orang Yahudi dan juga Nasrani. Di sini kalian diajarkan untuk membunuh perempuan yang tidak perawan lagi. Atau perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain. Pak, makan Mana itu lebih ajaran lebih kasih Begini. makan, Pak, makan. Itu Faruk, itu Makan Faruk. telan-telan. Itu Faruk. Ya. Orang suami istri itu kan udah bersetubuh. Suami istri udah bersetubuh. Orang-orang Nah, tidak beriman iya. kepada Allah dan Rasulnya, Bodoh. beriman kepada Rasul Allah. jangan ditafsir, Bang. Untuk Jangan memerangi. ditafsir, jangan ditafsir. Jangan Berang. tafsir, Pak. Jangan nggak tafsir. boleh. Saya enggak nafsir. Saya enggak nafsir. Saya bertanya kembali. Kan ada ayat begini, yang begini, mengatakan, begini. Yang menafsir perangilah tadi, orang-orang sebentar. Yang menafsir tadi itu para ulama. Nah, kau itu bukan pendeta. Siapa kau? Kau menafsir pula kau. Kau bukan pendeta kau. Makanya jangan sok-sok kali kau sini bawa-bawa Al-Quran dengan hadis. Kena juga kau kan? Ketampuk, Masalahnya kan? dia ngomong oknum itu. Dia ngomongin oknum. Saya sudah 2 jam saya kau jelaskan. ngomongin oknum Demi lucu Allah. pula. Gitu Semalam loh. 2 jam Ajaran saya kau jelaskan. Setiap apa yang ditanyakan, tetapi apa itu yang terjadi, Bang itu apa Bang Faruk sama itu, saya bilang, ya udah kalau begitu Islam itu memang keras, Islam itu memang anarki, Islam itu memang ya udah pokoknya karena Islam mayoritas, kalian udahlah sabar-sabar aja lah jadi minoritas. Dia bilang apa? Oh, jadi ternyata itu lah Islam ya, Islam itu anarki ya. Setuju dia. Habis itu apa? Pamitan. Karena memang dia pengennya Islam itu anarki. Munafik. Al-Qur'an kan. Tapi gini Bang Rasid, mungkin ya Dauran, mungkin kan di kejadian di mana itu tadi kau bilang? Di daerah mana kejadiannya? Di daerah mana? Sukabumi. Sukabumi sama Di Depok. Sukabumi. Sukabumi sama Depok. Oh, Sukabumi ya, di Sukabumi nah. Mereka di situ kan melakukan pengerusakan, ya kan, menghancur-hancurkan barang, ya. Mungkin saudara Muslim kami yang dibacanya itu adalah Bibel, mungkin. Bukan Quran, Bibel dibacanya. Kampus lu. Salah Dia tempat, Pak. mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius 21. Ya, Pak Iya, Dran. coba para tahanan itu, para tersangka itu ditanya dulu dia baca Bibel atau baca Quran itu. Nih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang jual beli. Nah, orang di dalam rumah itu diusir nggak? Diusir. Ia membalikkan meja dan penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata, dibalik-balikkan meja. Kursi. Itu Satpol PP. Itu Tuhannya pas Satpol PP, Bang Faruk. Lah buset. Berarti pelakunya itu Bang Rasid baca Bibel dia. Satpol PP aja itu masih dikasih peringatan loh. Peringatan pertama, peringatan kedua. Nah, ini tiba-tiba datang dia mengamuk. Alah iyalah. Orang kan beda jualan. Nggak ada SP1. Aduh. Jangan nangis juga Dauran, jangan nangis. Makanya aku bilang tadi kan, Bang Rasid tadi, makanya aku bilang tadi, coba dikaji lagi nih Bibel ini. Ditakutkan kan ada orang baca Bibel jadi kayak gitu kelakuannya gitu loh, kayak di Depok itu kelakuannya. Makanya Jadi kan gitu, bolak-balikkan dagangan orang, hancurkan barang orang gitu kelakuannya. Bang Faruk kan tahu. Iya, sementara dalam Quran maupun hadis, Nabi kami nggak pernah ngajarin kayak gitu. Nggak pernah berbuat kayak gitu, mau balikkan dagangan orang, ngancurkan barang orang, nggak pernah. Tapi ternyata dalam Matius 21, nomor 12 sampai 13, Yesus yang ngancurkan barang orang. Gini, Bang Faruk sebelum saya turun karena saya mau apa? Izin bentar, Bes. Gimana? Izin bentar. Bang Dwin,
Yang bikin kau nangis, aku nggak ikut ya. Yang bikin kau nangis Bang Faro, Arasid, Nora. Aku diam aja ya Bang ya. Nggak ikut aku Bang, nggak Enggak, ikut. si Rasid mau kemana? Mau kemana? Bang Rasid mau kemana? Ini saya mau check out. Ini si Tony. Saya mau check out dulu. Dia mau flight. Halo. Oh ya, siap. Ya, gini, Bang Duin, gini. Bang Faruk mungkin saudara-saudara muslim tahu Komal saya Ar-Rasyid 029 yang betul-betul alhamdulillah anti band ya. Gak usah promo juga lah kau. Udah, enggak. kau promo tahu. Semalam. Gak usah promo. Beliau naik di situ semalam. Memang kan Komal saya itu kan menjawab setiap pertanyaan. Semua pertanyaan saya jawab. Mulai dari Sukabumi sampai ini. Bahkan sampai siapa? Sampai saya jelaskan itu Bang Deddy Mulyadi. Itu sampai Bang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi kita bahas, Bang Faruk. Karena apa? Dia tidak tahu Kang Deddy Mulyadi itu sudah menghancurkan berapa masjid karena izinnya tidak ada. Dia nggak tahu itu. Nah, pokoknya diputar. Intinya apa? Ternyata begitu saya sudah muak, saya sudah jijik ya mendengarkan apa. Saya bilang, ya sudah Pak, gini aja. Jawaban yang tepat untuk Bapak dalam ilmu psikologi, gini Pak. Islam itu mayoritas, Islam itu banyak di Indonesia. Nah, Islam itu anarki. Bapak sabar-sabar aja jadi minoritas. Nah, sabar ya. Ternyata apa yang terjadi? Bang Faru? Dia langsung bilang, "Oh, jadi Islam begitu ya." Ya, pamit turun dong. 2 jam saya muter-muter nggak ada yang diterima. Begitu saya bilang Islam anarki, langsung pamit turun. Emang itu yang dicari. Inilah Kristen dalam Al-Qur'an. Itulah Kristen dalam Al-Qur'an. Manusia yang munafik, sok-sok baik, betul kata Bang Zuma. Jangan percaya dengan senyuman mereka, karena mereka ini manusia munafik, cuma mencari kesalahan, lalu selalu merujuk kepada tendensi-tendensi. Intinya Islam buruk, iya Pak. Di mata Bapak Islam buruk, sabar-sabar aja Pak. Ya Pak ya, sabar-sabar aja. Nanti Bapak digeruduk loh, ya kan? Kami geruduk Pak. Digeruduk. Gitu Pak, begitu. Cara diskusi yang baik kepada Pak. Bapak salah naik room Pak. Bapak naik ke tempatnya Faruk, Bapak tahu isi Bible Bapak. Kalau saya jawab dari ranah saya. Islam menjawab. Begitu Pak. Bapak Kalau salah ini naik Bible room. menjawab. Kalau ini Bible menjawab setiap kebusukan dalam agamamu. Setiap kebusukan dalam agamamu biar Bapak tahu. Jadi jangan tendensinya Islam jelek, Islam begini. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku bawa untuk membawa perang. Pedang. Gak usah bibirmu tuh jijik kali aku. Pedang. Yesus mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai, Pak. Yesus mengatakan aku datang untuk membawa pedang. Saya datang untuk memisahkan antara bapak dengan anak laki-laki, ibu dengan anak perempuan, mertua perempuan dengan anak perempuan. Itu tugas Yesus datang, memisahkan keluarga, membuat kehancuran, perpisahan, keretakan rumah tangga. Maafkan kau, maafkan aku. Pak, Maafkan kau. kalau di sini saya bebas berbicara Bible, Pak. Kalau di Komal saya, kalau ada orang yang bertanya tentang apa bedanya Isa dengan Yesus, Saya tanggapi dulu Bang Rasid. Tenang gitu. Saya tanya lagi. Ngapain gua tanya? Udah selesai. Ya, tanya Pak, tanya. Ya. Oke, kalau begitu silakan Bang Faruk Enggak, tadi kan lanjut. Bang Rasid membawa narasi. Jangan kamu menyangka Oke, Bapak oke, datang oke. untuk membawa damai. Intinya Bapak, intinya cuma satu sebelum saya pamit, sabar aja Pak. Tinggal di tempat dan Bapak minoritas, nggak usah belagu Pak. Itulah artinya kalian tidak bisa diberikan jalan yang luas, harus dipersempit. Karena apa? Kalau kalian diberi kebebasan, sama seperti Palesti itu pada saat Israel numpang, dia mengungsi, malah belagu, malah mengekspansi. Habis itu mengatakan apa? Kami katanya korban. Kami korban Pak. Kok bisa Pak? Itu sudah kita bahas tadi Mas. Iya, Mau Pak. dibahas Udah lagi? bahas, Pak. Tapi Bapak tidak terima. Mau dibahas Yang Bapak lagi? terima Islam anarki. Gitu Pak. Ya, selamat menikmati Pak. Semoga Oke. Bapak tahu isi Bible Bapak seperti Ya, itu kan apa. penjelasan Lanjut. Anda. Abang-abangku semua, ito-itoku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hiburan dulu. wabarakatuh. Wih, ganteng kali anak orang ini. Wih, aku pamitan dulu nih. Rasid. Dulu semuanya, Bang Faruk. Ya. Ya, abangku, Bang Ton. Baik. Ya, siap Bang ya. Oke. Ya. Oke, jadi poinnya ya Dinda Down ya, ternyata poinnya begini. Kalaupun pelaku itu melakukan hal itu,
jika dikaji dari siapa dia belajar, ternyata dia dari perbuatannya kita melihat, ternyata dia belajar dari Yesus yang tertulis dalam Matius 21 12 sampai 13. Karena gini Nggak ada ya, Yesus mengajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada Ajaran dikisahkan tidak seperti itu. Allah itu memerintahkan kami untuk mengobrak-abrik dagangan orang. Tunggu. Balik-balikkan Tunggu. dagangan orang gitu loh. Itu tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Toh dari mana kau? Emang ada tulisannya begitu? Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Matius Gini, oke. 21 Saya berbicara, boleh bicara? 12 sampai 13. Hanya banyak yang dibicarakan nih. Jangan ditafsirkan. Nggak boleh. Jangan ditafsirkan. Baik. Ada contohnya di situ. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Tahu dari mana Ajaran kau Yesus itu adalah tertulis? kasihlah Tuhan Allahmu dengan Jangan segenap jiwamu dan kasihlah sesama manusia. jangan Ambil dikomparasi. dari hadis itu tadi, tidak mungkin Anda mengasihi sesama manusia. Oke, Betul nggak? sekarang saya tanya ya, Yesus itu mengajarkan Anda mengasihi atau membenci? Setahu Anda, Yesus Mengasihi. mengajari Anda mengasihi atau oke? Saya buka data lagi nih ya, saya buka data lagi. Mengasihi. Itu Iya, perkataan kita Yesus buka lagi datanya. sendiri loh. Hukum terutama adalah Nih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. ini baca Itu loh yang Dinda. diajarkan Yesus. Ini ajaran Kalau siapa? ajaran Coba Anda baca. beda. Kalau kamu bertemu Nasrani Udah. Yahudi dan Coba baca Nasrani, itu, Lukas desaklah mereka ke 14:26. jalan yang Ini sempit. omongan Yesus Pertanyaan loh. saya, apakah itu Ini masih omongan diterapkan? Yesus. Baca. Lukas 14:26. Ini Omongan baca. Wajar aja kalau ada orang ibadah dibubarin. Nih baca. Silakan dibaca Dinda, ini baca. Kamu bilang kan tadi Yesus itu ngajarin kasih. Ini baca nih. Baca. Dibaca Dauren. Dibaca. Dibaca Dauren. Ke mute. Ya, dibaca silakan Dauren. Jijik dia bacanya, tengoklah. Jijik ya, biar Abang Faruk yang baca, nanti muntah pula aku di sini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ternyata diajarkan benci. Nah, Selamat Mana pagi. yang benar ini? sebentar Titan. Nah, itu bagaimana? Deran. Mana? Di situ dikatakan apa? Tidak membenci kan? Kalau tidak membenci tidak dapat menjadi murid. Coba, Baca coba, baik-baik. tampilkan. Kalau tidak membenci Tampilkan tidak lagi. dapat menjadi murid. Tampilkan lagi. Baca Bang sekali lagi, baca sekali lagi, baca sekali lagi. Kau yang baca Dinda, silakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci Ya, Hmm. tidak membenci bapaknya, tidak membenci ya, bukan membenci ya, Ya, terus. ibunya. Belum jelas, enggak jelas nih saya lihatnya. Matamu beleng. Coba dibacakan. Wah, bentar, enggak jelas saya mata melihat. Baca aja, tadi sudah saya bacakan, cuman kamu pelintir. Bisa saya bantu jelaskan? Bisa saya bantu jelaskan? Sebentar, kok diam Nggak usah dijelaskan aja, ikut aja. Diam dulu. Nggak boleh dijelaskan, kan nggak boleh dijelaskan. Nah, itu ada kompresiatnya, Boleh. dulu dari awal kita nggak boleh dijelaskan. Enggak, saya nggak jelas. Saya nggak. Nggak boleh dijelaskan. Aturan dari awal kan gitu sama dia tadi diskusinya, nggak boleh menjelaskan, harus mengikuti apa yang tertulis gitu loh. Di sini kan dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, syarat menjadi muridnya Yesus harus benci bapak mamanya atau kasih kepada bapak mamanya. Jangan dijelaskan. Nggak boleh. Artinya gini, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus itu siapa? Karena dikatakan tadi ajaran Yesus tadi. Jangan dijelaskan. Kau ini siapa? Dia kembali kepada dasarnya. Lanjut kok ya. Yang Iya. pertama disebut adalah Kau bukan kasihlah pendeta. Tuhan Kau bukan Allahmu. pendeta. Jangan dijelaskan, Bang. Jangan dijelaskan. Kau bukan pendeta, Bang. Kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya Tep menempatkan layar Tuhan di atas. teman-teman. Teman-teman tolong Manusia. tep layar teman-teman. Nanti goncang. Kalau kamu Tolong, mengasihi teman-teman. manusia saja, Ngapain Mengapain? Abang jelaskan?
Jangan dijelaskan. Bang Ya, ini saya kembali ke ajaran Yesus tadi. Loh, sekarang begini, kalau kau tidak membenci bapak ibumu, kau tidak bisa menjadi murid Yesus. Sekarang, sudahkah kau membenci bapak ibumu? Dalam arti gini, Loh, ya. ngapain dijelaskan, Abang Pendeta? Saya bukan pendeta. Nah, penjelasan tadi yang Saya hadis hanya yang- membaca tunggu ajaran dulu. Yesus. Penjelasan hadis yang Apa? tadi dibacakan itu Kasihilah. Faruk. Kalau kamu Penjelasan mengasihi sebentar, manusia, sebentar, kita apa compare-kan di mengabaikan sini. kasih kepada sebentar, Tuhan? sebentar. Penjelasan tadi yang kamu Ayo, bacakan hadis open cam, itu. open cam. Jangan hanya Penjelasan saya yang open tadi, cam. gak usah lah. Orang sudah tahu muka saya bagaimana. Nanti terlalu cantik aku di room ini. Cantik-cantik. Coba dijelaskan dulu. Penjelasan, diam dulu. Ya, saya pun on cam juga. Penjelasan tadi dari hadis yang kau tunjukkan itu adalah pendapat para ulama-ulama. Ulama-ulama ini bukan orang-orang seperti orang-orang biasa. Mereka sudah ada ilmu. Nah, kau tidak terima kan? Kalau itu konteksnya adalah konteks pada saat perang. Makanya kalau di dalam Islam ada yang namanya asbabun nuzul. Kenapa diturunkan ayat seperti itu? Contoh seperti poligami. Dulu sebelum ada ayat Al-Quran yang membatasi poligami, banyak orang yang melakukan poligami lebih dari 10 istrinya. Bahkan Daud saja dengan Salomo saja ratusan. Paham? Makanya diturunkan ayat yang membatasi poligami. Makanya ada yang namanya katakan asbabun nuzul. Sama seperti hadis yang kau baca. Yang kau baca itu bukan originalnya. Kau minta di situ di mana konteksnya perang. Nah, kenapa hadis itu ada dikatakan Rasulullah seperti itu? Karena itu menjelaskan konteksnya pada saat perang. Begitu. Nah, sekarang yang di dalam Lukas 14 penjelasan nomor 26, Anda. diam dulu. Kanora Diam itu dulu, penjelasan kok tidak Anda. kau memang tidak berbobot juga. Di dalam Lukas 14 nomor 26. Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak, ibunya, anak-anaknya, saudaranya, perempuan, laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Penafsiran itu apakah ada ditafsirkan atau akan ada penjabaran penjelasannya dari para pendeta-pendeta? Kalau memang pendeta-pendeta menafsirkannya itu tidak seperti itu konteksnya, tunjukkan kitab kamu atau buku tafsir kamu yang menjelaskan bahwa maksudnya tidak membenci secara harfiahnya. Silakan. Begitu dong. Silakan. Tadi dijelaskan para ulama itu adalah konteksnya perang. Kau tidak terima karena originalnya nggak ada di dalam konteks perang. Nah, sementara di dalam Bible kau, kenapa kau menjelaskan? Adakah disiplin ilmumu menafsirkan Bible kau? Adakah kitab tafsir untuk menafsirkan Bible kau? Silakan. Baik, saya bicara dulu ya. Nggak usah dipotong-potong ya kalau saya bicara. Nggak, saya minta tunjukkan kitab tafsirmu. Loh, Anda aja nggak menunjukkan mukamu gimana? Loh, ngapain saya tunjukkan mukaku? Kau nggak kenal saya? Sudah banyak di sini. Ribuan orang udah kenal saya kok. Oh, saya belum kenal. Nggak perlu saya dikenal kau. Yesus saja tidak mau kenal saya. Yesus mengasihi Anda, Bu Nora. Tidak usah, udah lanjut aja. Sayang Itu sekali. Lukas Baik, 14 baik. nomor 26. Jikalau Baik, seorang baik. datang kepadaku kalau tidak membenci bapak ibunya tidak bisa menjadi murid. Jangan kau jabarkan, jangan kau tafsirkan. Kalau kau mau Baik. menafsirkan itu, tunjukkan kitab tafsirnya. Tunjukkan originalnya. Yang kau Hukum baca itu kan yang terjemahan. pertama. Nanti bisa dibacakan Hukum yang originalnya. Hukum yang pertama adalah Saya tidak, jangan larikan ke situ. Konteks Enggak. perang, konteks tadi yang mengepet Iya, konteks orang Yahudi dengan tadi. Nasrani, itu konteksnya masih sama, adalah itu karena peperangan. Nah, Apakah sekarang yang jangan saya kau larikan katakan ke ini tempat bukan yang ayat? lain. apakah yang saya katakan ini bukan ayat? Bang, kalau Ayat. kau ngomong, begini Bang, itu omongan Yesus Lukas 14 nomor 26, itu omongan Yesus. Nah, kalau kau larikan omongan Yesus kasihi sesamamu, berarti perkataan Yesus kontradiksi. Menunjukkan bahwa Bible kau itu kontradiksi. Di satu Bentar sisi Yesus dulu. ngomong begini, di satu kamu sisi Yesus ngomong ngomong terus. Gimana? begitu. Kapan saya mau Jadi ngomong? ngomongan Yesus yang mana yang benar? Tunggu Yang selesaikan jadi saya pemikiran bicara. kita begini Bang. Kalau Yesus ngomong kasihilah sesamamu, terus di dalam Lukas 14 26 dikatakan membenci orang tua biar baru bisa menjadi murid Yesus. Terus kau mengatakan
itu bisa ada dalilnya yang di tempat lain lagi, berarti pernyataan Yesus kontradiksi. Begitu, Bang. Contoh, seorang presiden ketika memimpin negara, dia membeda-bedakan hukum. Di Provinsi Sumatera Utara, mayoritasnya misalnya Kristen. Nah, boleh memperjualbelikan babi secara bebas, dipampang di muka umum. Tapi kalau ketika di tempat yang lain tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ini akan memicu. Karena apa? Kontradiksi. Karena tidak bisa sama. Nah, pernyataan Yesus kasihilah sesamamu. Tetapi di dalam Lukas 14 beda, membenci orang tua. Satu ajaran kasih, satu ajaran benci. Nanti di kitabmu yang lain diajar membunuh. Bunuhlah mereka. Apa ini? Gitu loh. Kok kan Boleh tadi saya bicara? Boleh saya bicara? Ini udah panjang Jangan kau lebar. tafsirkan ya, saya tidak mau kau tafsirkan. Boleh saya bicara? Tadi Anda ngomong itu apa? Apakah Anda ngomong berdasarkan dalil juga? Loh, Lukas 14:26. Coba kau baca. Ya, saya juga berdasarkan dalil. Ini dalil loh. Nah, dalilnya yang mana? Kasihlah Kasih sesama Tuhan kata Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalil atau bukan itu? Nah, Dan sekarang saya kasihlah tanya. sesamamu Jadi maksud manusia. Yesus yang benci orang tua itu bagaimana dalilnya? Salah. Yesus berkata, Yesus berkata, jika kamu mengikut aku tapi masih menoleh ke belakang, itu tidak layak. Saya tidak. Saya bilang begini, Yesus mengajarkan kasih. Terus di sisi lain Yesus mengajarkan membenci. Mana yang benar pernyataan Yesus? Kasih atau benci? Saya katakan bahwa yang pertama itu kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau Saya tidak Anda tanya Tuhan Allah, kasihlah sesamamu. Ya kan? enggak, Tuhan Allahmu dulu Kasihlah baru Tuhan Allahmu sesamamu. dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap apa? Kasihlah Ya. sesamamu. Dan- Nah, pertanyaan saya, Lukas 14 nomor 26. Dan kasihlah sesamamu manusia. Nah, Lukas 14 nomor 26 Seperti Yesus dirimu mengatakan, sendiri. Lukas 14 nomor 26 Yesus mengatakan membenci orang tua, itu bagaimana? Kak Nora, sedikit ku tambahin Tunggu Kak. dulu Sal, jangan dipotong. Membenci orang tua itu bagaimana? Artinya menempatkan orang tua di atas Yesus. Seperti itu. Maka di situ Jadi harus dikatakan dibenci. bahwa Jadi harus dibenci. tidak harus dibenci. Tapi kalau kita lebih menyayangi orang tua dibandingkan menyayangi Yesus. Tapi enggak, Abang baca kan? Dibenci di situ. Abang baca kan dibenci? Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak ibunya, anak-anaknya, saudaranya perempuan, laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, sekarang kau katakan Yesus mengajarkan kasih. Karena kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu. Nah, terus di satu sisi Yesus mengajarkan membenci orang tua kalau mau menjadi murid Yesus. Jadi gimana nih? Kontrasepsi apa kontradiksi? Yesus menempatkan bahwa Allah Bapa Tuhan Allah itu lebih daripada segala-galanya. Jadi harus membenci. Ketika kita mengikut Nggak, Yesus saya tetapi bertanya tidak Bang, nggak usah kamu apa. Jadi harus membenci. tidak harus membenci. Loh, coba baca Tapi baik-baik. kalau kita- Kalau orang datang kepadaku, kalau ia tidak membenci, itu kata benci loh Bang, bukan kata cinta. Ya, kalau kita lebih mementingkan orang tua kita dibandingkan Yesus, ya itu yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Berarti harus dibenci. Berarti harus dibenci. Enggak harus dibenci di situ. Loh, baca konteksnya Bang. Jika seseorang kepadaku ia tidak membenci dibaca lagi. Sementara hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tuhan yang Musa mengajarkan hormati ayah dan ibu. Ajaran Yesus Lukas 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci. Benci itu loh Bang, bukan cinta. Maksud Abang berarti mungkin benci jadi cinta. Gitu Bang. Benci, 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 tapi rindu juga gitu ya Bang ya. Nah, silakan Anda bernarasi lagi. Saya cuma jadi Bukan pendengar. Bang, bukan begini Bang. Makanya kalau di dalam Islam Bang, ya, ketika ada sahabat baginda Rasulullah bertanya kepada Rasulullah itu, siapa yang bagaimana caranya kita harus masuk surga? Ya salah satunya apa? Kita harus Ini, memuliakan Kak orang tua Nora, kita Bang. Kak Diam Nora, dulu Kak kau, Nora. kau diam dulu. Saya Kita mau ini bernarasi. bicara dalam kehidupan kita sehari-hari. ya. Gak usah sehari-hari Bang.
Kalau kita Ayah gimana kau terima sehari-hari? pencabulan yang dilakukan pendeta, oknum-oknum pendeta itu, tapi bukan oknum, Bang. Ajaran kalian seperti itu. Karena begini, Bang. Begini ya, Bang. Wah, itu fitnah aja. Ya coba Begini, mana Bang. Bang Faruk tadi? Saya nggak bisa berdiskusi dengan perempuan tuh. Perempuan Oh, bukan nggak lawan bisa saya. lah. Kau jangan begitu, Bang. Yang melahirkan Nggak bisa, Tuhan nggak kamu bisa, perempuan, saya. Bang. Yang melahirkan Karena Tuhan kamu perempuan itu perempuan, bukan akan Bapak. bisa. Emang Bapak melahirkan Tuhan. Loh, ya iyalah. Sekarang Iya. begini, kok nggak bisa menjawab. Nggak usah. Kalau Yesus Kalau mengajarkan melalui perempuan itu sama aja saya dengan kalau perempuan. Yesus mengajarkan Betul. kasih, kenapa di kalau dalam masuk Lukas perempuan, saya 14 turun. nomor Tidak mau bicara 26, dengan perempuan. Yesus mengajarkan membenci, turunlah kau. Nah, Oh, karena bukan apa perempuan ini akalnya Udah, separuh. kau perbaikilah pendeta Ajaran kau Anda. yang suka cabul juga tuh. Tuh, kau baca 1 Korintus 6 nomor 12. Itu apa dikatakan? Segala sesuatu halal bagiku. Menggauli bocil pun halal sama kalian. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Kau baca, segala sesuatu halal bagiku. Kalau kau kawin sama mak kau, tidak ada larangan. Kau kawin sama bapak kau juga, LG tungki kau, tidak ada larangan. Ya, kau kawin pun sama anak kau berumur 2 tahun, tidak ada. Karena dikatakan di situ, segala sesuatu halal bagiku. Kau jangan di sini kau mau bilang karena